Halo, selamat malam kawan-kawan dan rekan-rekan warga Manado dan sekitarnya. Kembali lagi bersama kami dari program Lembaga Bantuan Hukum Manado dengan judul Bakar Lota LBH Manado. Bukan cuma baca cerita biasa marbapu baking pandai. Oke, pada saat ini kami akan membahas mengenai perselisihan hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan yang mengakibatkan pertentangan pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja karena ada perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat buruh atau pekerja dalam satu perusahaan. Di dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, terdapat dua jenis perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Selanjutnya, perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang selanjutnya disebut dengan PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Menurut ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pertama, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Kedua, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. Ketiga, pekerjaan yang bersifat musiman. Atau keempat, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Menurut pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu hanya boleh dilakukan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 3 ayat 2 dalam keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 bahwa perjanjian kerja waktu tertentu dibuat paling lama 3 tahun. Juga dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan melebihi 3 tahun, maka demi hukum perjanjian kerja tersebut menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya dalam pasal 156 ayat 1, terdapat 3 jenis hak yang harus diterima karyawan yang di PHK oleh perusahaan. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima. Hak pertama karyawan yaitu uang pesangon. Perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja harus membayarkan uang pesangon seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 2. Hak karyawan kedua yaitu uang penghargaan masa kerja. Perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja harus membayarkan uang penghargaan masa kerja seperti yang diatur dalam pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hak karyawan yang ketiga ialah
uang pengganti hak yang seharusnya diterima. Selain kedua hak tersebut, terdapat juga uang pengganti hak yang diterima seperti pertama, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Kedua, biaya atau ongkos pulang pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat bekerja. Ketiga, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Keempat, hal-hal yang lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, pemikiran orang-orang apabila karyawan mengundurkan diri tidak akan mendapatkan pesangon. Tetapi di dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan bahwa pekerja atau buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut. Pertama, menganiaya, menghina secara kasar, mengancam secara kasar kepada pekerja atau buruh. Yang kedua, membujuk atau menyuruh pekerja atau buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, tidak membayar upah pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Keempat, tidak melakukan kewajiban yang dijanjikan kepada pekerja atau buruh. Kelima, memerintahkan pekerja atau buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan atau keenam, memberikan pekerjaan yang membahayakan pekerja. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan tersebut, pekerja atau buruh berhak mendapat uang pesangon 2 kali ketentuan dalam pasal 156 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, tadi kita telah membahas hak-hak dari seorang pekerja atau buruh yang di PHK atau mengundurkan diri. Saat ini kita akan membahas bagaimana cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Pertama, penyelesaian melalui bipartit, yaitu perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat yang diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Jika dalam waktu tersebut salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Setiap perundingan harus dibuat risalah yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam hal musyawarah, sebagaimana yang dimaksud, dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian bersama ini wajib didaftarkan oleh para pihak pada pengadilan hubungan industrial di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama. Jika pengusaha tidak mau melakukan perundingan bipartit, maka dalam risalah tersebut di bagian keterangan akan ditulis pengusaha tidak mau melakukan perundingan bipartit. Oke, yang kedua adalah penyelesaian secara tripartit. Penyelesaian melalui tripartit adalah perundingan pekerja atau buruh atau serikat buruh dengan pengusaha yang difasilitasi oleh mediator atau konsiliator sebagai tindak lanjut dari gagalnya perundingan bipartit. Mediasi ini difasilitasi oleh institusi ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja kemudian menunjuk mediator.
Mediator berusaha mendamaikan para pihak agar tercipta kesepakatan keduanya. Dalam hal tercipta kesepakatan, para pihak membuat perjanjian bersama dengan disaksikan oleh mediator. Bila tidak ada kesepakatan bersama, maka mediator akan mengeluarkan anjuran. Yang kedua, konsiliasi. Konsiliasi ini dipimpin oleh konsiliator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Seperti mediator, konsiliator berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tercipta kesepakatan antara kedua belah pihak. Bila tidak dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak, konsiliator juga mengeluarkan produk berupa anjuran. Bagi pihak yang menolak anjuran dari mediator atau konsiliator, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Tugas pengadilan hubungan industrial tersebut antara lain mengadili perkara perselisihan hubungan industrial, termasuk perselisihan PHK, serta menerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap perjanjian bersama yang dilanggar. Oke kawan-kawan, jika teman-teman ingin berkonsultasi, maka datanglah ke alamat di bawah ini. Oke, sekian itulah episode kita pada hari ini dari Bakarlota, Lembaga Bantuan Hukum Manado. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam.